Atas nama Ramos 303 Network, saya Ramos Yombing turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian teman kita Ahmad Saidan atau yang kita kenal dengan nama Bang Idan Separo. Banyak kenangan tim bersama almarhum dalam cerita komedi untuk Ramos 303 Network. Beliau dikenal sangat ramah dan menjaga kerjasama tim secara solid. Semoga kontribusi dan karya almarhum yang dituangkan dalam cerita komedi di Ramos 303 Network dapat menjadi kenangan yang melekat di hati para pemirsa. Seperti yang pernah beliau katakan, menghibur buat banyak orang. Demikian juga visi dari Ramos 303 Network sebagai wadah komedi bagi para komedian untuk menghibur para pemirsa sekalian. Coba hitung. 1. Lu baca doa. Doa Lu kayak makan. mau makan itu pakai baca doa. 2, 3. Gua kenal Idan itu kira-kira sekitar tahun 2013 ya, 2013 lah kalau nggak salah. 2013-2014 lah. Kita jalan satu program bareng ya di salah satu TV swasta. Itu cukup lama di situ, ada sekitar 2 tahun lah kita punya program bareng di situ. Kalau saya kenal Bang Idan itu semenjak saya kenal Bang Daus. Jadi saya kenal Bang Daus itu dari OB. Nah, pas pertengahan OB itu baru tahu kalau Bang Daus itu ada tandemannya namanya Idan Separo. Nah, Daus Separo, Idan Separo. Oh, ternyata tandemannya ini. Nah, pada suatu ketika si Kang Luki, manajer itu bilang ke saya, lu belajar deh nge-MC gitu. Jadi nggak cuma acting doang, lu bisa nge-MC. Akhirnya ditandemin lah salah satu off air itu sama Bang Idan. Saya waktu itu belum kenal, tahun 2007-2008 gitulah. Iya, ngompol, ambil capung taruh di puser. Bentar. Daus nanti itu air putihnya diminum sama Daus ya. Iya. Nanti semburin itu ke mukanya itu, ya. Disemburin. Udah dibacain sama Mbah ya? Almarhum di mata gue, pertama dia adalah abang, ya. Setelah itu mentor, ya, sahabat, ya, dan keluarga. Dia baru kenal gue tuh belum lama, gue juga belum lama kenal dia. Tapi ketika gue satu program sama dia, kita sering satu frame sama dia, dia banyak yang ngajarin, ya, karena gue baru belajar ya di dunia komedi, baru belajar. Ya. Almarhum lah yang ngajarin gue bagaimana cara melawak, bagaimana cara menghibur orang, ya. Terus ketika kita satu frame, ya, ketika ada sebuah gimmick, ya, dia ngasih tahu, ya, nanti lu gini nih, nanti gini, ntar gue gini, ya. Dan almarhum juga, gue respect banget dia sebagai seorang senior, tapi dia mau gitu loh, maksudnya ketika dia nggak apa-apa, ntar lu giniin gue, ya, ketika ada adegan fisik atau lawakannya slapstick, dia mau jadi keset, jadi bantalan, ditimpa, diinjek-injek, di apa ya. Itulah sosok seorang Idan tuh kayak gitu. Wong itu ngemong banget. Dia ngasih pancingan-pancingan, dia ngasih jegeran juga. Dia ngajarin, saya nanti kayak gini. Nanti kalau gua gini, lu kayak gini. Gua gini, lu kayak gini. Nggak cuma hubungan kerja tapi lebih ke keluarga. Saya, Kang Luki, Bang Daus, Bang Idan. Kusu banget nih, kusu. Gila lu gaya-gayaan lu. Lu ngapain? Tuh, ganggu aja. Aku lagi meditasi nih. Gaya-gaya lu cumi. Lo cowok. Kalau cewek tuh baru datang bulan tuh. Emang apaan? Itu tadi apa? Menstruasi. Ayo berpelukannya berpelukan. Bau menyan lu. Aduh. Oh, subur bodong. Aduh. No. Ada pesanan nih. Wis entek.
Bisa kali sama tai-tainya mah. Kalau ngomongin masalah kejahilan ya dia nggak jauh beda tuh sama si Alih, Daus. Ya. Bang Daus, Bang Idan sama. Ya. Jadi dia kalau jahilin kompak emang. Dan jahilnya metodenya semua sama. Ya. Dan sebenarnya gue udah tahu jahil-jahil dia, tapi tetap aja gue masih kejebak juga. Gitu. Yang paling keinget sama gue ketika dulu gue syuting nih. Gue syuting episode itu segmen terakhir, gue ceritanya jadi maling. Ya, jadi maling gue diborgol nih. Diborgol terus diikat. Habis itu udah cut bungkus ya kan. Udah. Nah itu berdua tuh. Daus sama Idan tuh. Semua gue ditelanjangin. Sampai terakhir tuh sama Bang Idan ya, sempak gue digunting. Udah telanjang bulat, gue mana kagak ada yang nolongin, mana dingin. Ada kali itu gue 15 menit begitu telanjang, mana kunci borgol dibuang. Udah di situ tuh. Ya, itulah kadang gue kalau inget itu ya ketawa-ketawa geli, padahal nggak ada yang ngitikin tapi ketawa gue. Ya masih banyak lah kejadian-kejadian yang lain tuh ya, segala ya kopi lah digaremin ya apalah ya masih banyak lah. Masakin dong, masakin. Kita ada saatnya dimana kita ngalah. Itu ada saatnya. Jadi ini tadi gue lagi ngalah nih saatnya. Sekarang ngalah. Kalau masalah jahil menjahili ya wis itu Bang Idan, Bang Daus sama aja. Sama aja. Wong loro ki sama aja. Cuma karena saya sering ketemunya Bang Daus jadi ya sering dibulinya sama Bang Daus. Meskipun bukan di kerjaan, di luar kerjaan. Kalau yang saya inget tuh membulinya Bang Idan itu nggak langsung frontal gitu, nggak, tapi dikamuflase. Misalnya lagi di panggung dia pengen ngebully, "Saya ntar lu guling-guling gini ya, ntar tahu-tahu gue tiban." Nah kayak gitu. Jadi memang membulinya tuh secara visual langsung ke penonton. Jadi apa ya, semacam itulah. Jadi kalau di on air sering banget, tiba-tiba lagi syuting itu tas baunya. Wah itu paling sering kentut. Waduh kalau udah kentut mau nahan kayak gimana juga, wong lagi acting tiba-tiba kentut tapi nggak bunyi. Jadi kan penonton nggak tahu kalau dia kentut, tapi yang merasakan kan di depannya. Bau santan peres. Buat bikin kolak. Maaf aja tadi makannya pakai rendang. Ya terlalu, maksud gue walaupun gue ketemu nggak terlalu lama ya, nggak terlalu lama. Setiap gue syuting sama dia, kejadian-kejadian itu pasti ada aja. Dulu gue pernah punya mobil ya, sedan warna hijau, ya kan, udah kayak inian bacaan Belanda, ya kan. Wah itu dia tuh kerjanya tuh, Bang Idan, Bang Daus tuh kerjanya tuh. Jadi gue pulang-pulang itu mobil gue udah kayak mobil Rambo, ya. Jadi isinya tuh daun semua, terus handle pintunya dilakban sama dia. Udah kerjanya gue pas orang-orang pada pulang gue ngeliatin itu lakban, gue bersihin mobil, udah kayak begitu tuh. Gue nge-MC, begitu nge-MC kelar, kemudian apartemen, ya dulu belum punya kendaraan sih. Di daerah Tangerang, begitu kelar nge-MC gue ke halte mobil itu yang tempat biasa pulang naik bis lagi, gue nunggu di halte. Tapi sebelum di halte itu gue lihat ada sate soto Tegal. Wah lah namanya habis kerja ya gak kan, dulu kalau nge-MC kan cash. Bisa kapan aja dong, lapar perut. Gue makan mesen sate 2 porsi kan berdua. Sate 2 porsi, soto 2 porsi, satu-satu dong. Duit ada cukup, masa habis kerja masa sate porsi berdua, gengsi.
begitu udah ini soto, sate udah. Ini belum datang nih, sate sama soto belum datang. Bagi penghasilan, buka amplop. Isinya kertas di dalam. Kertas dilipat-lipat. Gue cabut kertasnya, dibaca. Itu isinya kertas yang isi acara tadi gue bawain. Susunan acara, pembukaan, pembacaan doa, sambutan dari direktur ini. Ini yang tadi kita bawain acara, duitnya mana? Dan sate datang sama soto, aduh, sate sama soto datang lagi. Sono lu cepet, lu ambil, lu ke sono ke tempat tadi, mudah-mudahan orang IO-nya masih ada tuh, ketua panitianya di sono. Gue udah naik ojek sono, ini sate sama itu soto, gue diem aja, udah ada di situ, udah mana asapnya lagi ngelamben, ayo gitu kan, perut lapar. Gue liatin, gue nggak berani makan, biarin gue jadi jaminannya deh di situ. Seandainya memang orang ini, ya gue mau naruh baju, sepatu deh di situ. Nggak ada duit sama sekali, bener. Cuman itu gue ngarepin dari penghasilan itu aja. Begitu nggak lama udah gajinya, kan namanya sop ya kalau nggak sop ya, sop. Namanya sop tuh kalau udah dingin kan gajinya tuh udah kayak ngambang, kayak kulit kering gitu kan, kulit nenek. Kalau dipegang ini set lengket itu tuh udah dingin mat, dateng Idan, aman, wah aman, dia belum nyampe, padahal belum masuk, udah dibilang aman, bodoh gue tinggal langsung nasi gue pakai dingin dah, yang penting perut keisi. Gue udah lagi makan, duluan aja lu, ya kan gue juga nungguin, lu enak ngeliatin makanan, kalau gue ngeliatin makanan jaminan lagi. Akhirnya makan bareng-bareng di itu udah ada bener duit nih, bukan isi acara lagi, duit aman. Aduh, itulah kenangan-kenangan yang nggak pernah gue lupain. Dapat ikan deh. Dapat ikan deh. Merdeka. Lu begini tadi, begini. Agak kurang loh. Yes, benar. Kalah lah Daud. Setiap gue ketemu dia, ya nggak terlepas dari senyum dan tawa, ya, yang kayak ngobrol curhat gitu. Gue ya belum nemuin. Selalu ketawa, ya, selalu senyum, pokoknya udah kocak aja udah. Ya, walaupun dia kasih suatu wejangan yang maksudnya mau ngasih apa? Biar gue maju gitu kan, sebagai seorang pelawak lo harus gini ya, tapi dengan metodenya dengan cara yang menghibur, dengan cara yang lucu gitu loh. Yang terlalu serius gue belum nemuin. Selalu senyum, selalu ketawa. Nggak pernah menceritakan masalah pribadi gitu, nggak pernah. Dia selalu menutupi kayak sakitnya itu sebenarnya udah lama. Cuma dia nggak menunjukkan itu. Saya kenal Bang itu dari dia masih bulet. Sedih ya, tapi mungkin ini yang terbaik buat Idan. Dia mengalami sakit ini sebetulnya udah lama. Dulu badan dia gemuk banget, begitu dia nyusut badannya kurus. Kan gue tanya, karena gue tiap hari kan suka ketemu gitu. Lu kenapa kok badan lu tiba-tiba lu sakit? Enggak, gue nggak sakit. Itu lu kurus begitu. Gue diet ya biar sehat lah. Gue nggak makan nasi. Gue diet aja, gue kurangin, kadang-kadang makan cuma nasi hitam gitu kan. Terus gue terapi air putih ngancurin lemak gitu. Itu sampai saat baru gue kemarin gue nuduh dia langsung. Lu gula kali lu. Kalau nggak gula lu nggak mungkin. Gue cepet begini lu, badan lu turun. Lu gula kali lu ya. Muka lu kusam. Banyak orang yang begitu. Baru dia ngomong, iya, tapi udah normal kok gitu ngomongnya. Syukur deh.
Kadang-kadang keluar keringat kan banyak. Karena teman-teman banyak yang ada temen yang sakit gula juga, gerah ganti baju. Nah itu sama kayak gue liat tuh sama kayak dia gitu. Cuma dia nggak mau tipe orang nggak mau tahu kalau gue lagi kurang sehat atau gue lagi sakit, nggak mau. Semangatnya luar biasa. Supelnya dia, tanggung jawab dia terhadap pekerjaan, amanah, dikasih amanah, sama Bang Komeng. Dia ikut organisasi PMI, dia ikut galang dana, bantuin korban-korban gempa PMI. Wah luar biasa deh. Sampai gue sendiri ngiri, dia bisa begitu gitu. Kadang-kadang gue suka marah. Lu kalau ke sono kabarin gue apa sih, dan jangan nyelonong sendiri. Tiba-tiba dia udah di sono. Katanya lu mau ngajak gue, aduh gue lupa. Itu ya dari kecil, awal karir sampai dia dipanggil sama kuasa, gue berdua. Keunikannya banyak. Dia punya motor, gue punya motor. Gue beli mobil, dia ikut beli mobil. Jenisnya sama. Minibus, dia minibus. Gue beli sedan, dia beli sedan. Gue jual mobil, ikut jual mobil. Itu banyak banget. Sampai sekarang pun ya begitu. Gue punya mobil minibus, gue mobil kecil city car, dia punya city car. Maksudnya kok sama, gue pikir-pikir. Padahal nggak janjian mau beli mobil bentuk-bentuknya, nggak menurut katanya diganti itu, gue juga itu gitu. Apa yang memang udah, ya itulah yang gue pikir udah sama-sama klop apa gitu ya. Keluarganya dia sama keluarga gue tuh udah deket banget. Jadi kalau dia di rumah tuh udah suka ke rumah, nginep di rumah orang tua gue. Gue juga suka nginep di rumah dia dulu zaman kecil. Jadi rumah dia juga dulu kayak tempat kumpulan anak-anak di komplek itu, base camp. Ya udah nggak asing lah bagi temen gue itu, selain dia sebagai teman, sebagai saudara, sebagai adik. Banyak kenang-kenangan yang luar biasa. Yang paling gue salut itu ibadahnya, dia nggak pernah lewat. Ibadahnya benar-benar dijaga sama dia. Ya kalau gue ceritain sih banyak banget ya, namanya udah bertahun-tahun, puluhan tahun lah gue hidup sama dia gitu, bareng bersama. Dan gue ngegrup berdua, dia nggak pernah cemburu. Gue dapet job syuting stripping, dia nggak pernah cemburu. Cuman gue dari dulu sama Idan selalu kalau misalnya udah dibagi dua, ini misalnya dibagi dua ada sisa 15.000 itu kita gimana nih kalau kita kasih nama yang berhak. Oke. Gitu, jadi nggak 15.000 dibagi dua lagi gitu, enggak. Itu yang gue biasa sama Idan lakuin gitu. Ya alhamdulillah separoh masih ada, walaupun Idan udah nggak ada, tetap separoh. Dan gue nggak akan ganti nama gue Daus utuh gitu, enggak, tetap Daus separoh. Gue mau pensiun deh jadi tuyul. Gue mau nyari majikan lagi yang mau ngebeli tuyul second. Gue bilang, Bang, gue kangen banget sama senyum lu, gue kangen sama bercanda lu, ya kan. Dulu gue pernah di suatu program, gue tuh ditandemin sama dia. Jadi ada sebuah segmen yang gue harus sama dia. Jadi gue jadi RT, dia jadi RW. Ya, kita harus berdua terus. Nah itu tuh banyak kelucuan-kelucuan yang terjadi di situ. Terus pengalaman gue sama dia, ya. Apalagi cara dia kaget ya. Cara dia kaget tuh, gue ngakak kalau dia kaget. Dia kalau udah kita lagi ngomong nih, tau-tau kaget tuh begini nih. Itu Idan tuh. Gue udah nggak nemuin lagi tuh yang kayak gitu-gitu. Ya kalau dibilang apa,
seandainya gue masih bisa ngomong gitu ya terakhir ya gue bilang, bang gue pengen ketawa lagi sama lu gitu loh. Gue pengen ya cerita-cerita, gue pengen syuting bareng sama lu, bercanda-bercanda. Ya gitulah. Saya belum pernah berjodoh dapat program bareng sama Bang Idan. Padahal pengen banget dapat program tuh bareng sama Bang Idan. Tapi baru kesampaian pas Ramos kemarin. Ramos 303 Network itu akhirnya saya bisa main bareng sama Bang Idan, satu program sama Bang Idan. Ya meskipun ya nggak lama ya, cuma berapa bulan ya? 3 mungkin ya, 3 bulan. Tapi ya berkesan banget. Maksudnya setelah sekian lama nggak bisa kerjasama atau nggak ketemu jodohnya di on air, bisa ketemu di Ramos 303 Network ini. Ya, keluarga Idan sama juga keluarga gua. Yang sedih gua, termasuk gua. Intinya mudah-mudahan sahabat gua, saudara gua Idan udah bahagia, udah sehat, sembuh, udah tenang. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan dia adalah sebagai bekal amal ibadah buat istri, anak-anak Idan, anak-anak ya sama anak gue juga. Mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran, dan bisa menjadi atau mewujudkan keinginan orang tua menjadi anak yang berhasil, menjadi anak yang bisa membanggakan orang tua. Dan untuk saudara-saudara sama diberikan ketabahan, kesabaran, jangan putus mendoakan. Gue yakin banget kalau Idan tuh orang baik, seneng banget melakukan hal-hal yang sifatnya menolong. Padahal diri dia lagi sakit, tapi dia tetap gue dapat postingan kemarin dari temen gue sekolah yang udah almarhum juga. Idan sempat-sempatnya memberikan sumbangan dari teman-teman amanat, dari teman-teman pelawak untuk memberikan ke dia, temen gue sekolah yang sedang sakit juga. Akhirnya temen gue meninggal tanggal 2. Tapi menjelang 3 bulan setelah Idan nengokin teman gue, Idan juga meninggal di tanggal yang sama sama dia. Itu yang membuat gue mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, di lapangan kuburnya, diterangkan kuburnya, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang ahli surga, husnul khotimah, rodatul jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman, saya juga mohon maaf mewakili dari Idan pribadi dan pihak keluarga dari Idan, apabila semasa hidupnya Idan, ya namanya kita nggak tahu ya, bercanda ya, orang sering itu bercandaan yang nyeredak di hati, yang nggak enak itu, totonya ada kurang ajar gitu. Mungkin kali ya, namanya orang bercanda kan nggak sengaja atau yang disengaja, yang merasa sakit hati atau yang nggak suka. Saya selaku perwakilan dari almarhum dan juga keluarga almarhum mohon minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucap, salah-salah perbuatan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Minta maaf yang seluas-luasnya. Dari saya itu aja. Doakan saya selalu sehat dan saya selalu membawa nama Sparo. Grup saya bersama Idan menjadi
tetap bisa menghibur di mata masyarakat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gue mengucapin turut berduka cita terutama untuk keluarga, untuk istri dan anak-anaknya almarhum ya. Semoga almarhum diampuni segala dosa-dosanya ya, dan ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga arwah Bang Idan diterima di tempat yang selayaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, yang sabar, yang tabah, Bang Idan udah tenang, yang ikhlas. Kita selalu ada buat keluarga Bang Idan. Kami, Ramos 303 Network, mengucapkan turut berduka cita dan mendoakan agar Tuhan senantiasa memberikan ketabahan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya karya almarhum akan selalu melekat di hati kita semua. Terima kasih.